Setelah Jaksa Utama Pengadilan Kriminal Internasional, Karim Khan, mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanannya, dan pejabat senior Hamas, Netanyahu menuduh Karim Khan sebagai salah satu anti-Yahudi atau antisemit terbesar di zaman modern. Saat protes mengguncang kampus-kampus di seluruh Amerika Serikat terkait Perang Gaza, Netanyahu menyebut mereka dipenuhi oleh massa antisemit atau massa anti-Yahudi. Ini hanya dua dari banyak contoh selama perang di mana Netanyahu menuduh para kritikus Israel atau kebijakannya dengan antisemit, menggunakan retorika tajam untuk membandingkan mereka dengan para penganiaya terburuk orang Yahudi. Namun, para pengkritik mengatakan Netanyahu berlebihan menggunakan label antisemit atau anti-Yahudi untuk kepentingan politiknya sendiri, dan mencoba membungkam kritik yang sah yang bisa merusak makna istilah tersebut pada saat antisemitisme meningkat di seluruh dunia. Tom Segev, seorang sejarah Israel, mengatakan tidak setiap kritik terhadap Israel adalah antisemit. Menurut peneliti, ada lonjakan insiden antisemit sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober. Banyak orang Yahudi di Amerika Utara dan Eropa merasa tidak aman, mengutip ancaman terhadap sekolah dan sinagoga Yahudi, serta demonstrasi pro-Palestina di kampus-kampus Amerika Serikat, meskipun penyelenggara menyangkal bahwa antisemitisme mendorong protes tersebut. Perang telah memicu kembali perdebatan panjang tentang definisi antisemitisme dan apakah kritik terhadap Israel, dari pembunuhan ribuan anak Palestina oleh militernya, hingga pertanyaan tentang hak Israel untuk ada termasuk pidato kebencian anti-Yahudi. Netanyahu, anak seorang cendekiawan soal penganiayaan Yahudi abad pertengahan, telah lama menggunakan penderitaan orang Yahudi untuk mewarnai retorika politiknya. Dan Netanyahu tentu bukan pemimpin dunia pertama yang dituduh menggunakan trauma nasional untuk mencapai tujuan politik. Pendukung Netanyahu mengatakan dia benar-benar khawatir akan keselamatan orang Yahudi di seluruh dunia. Namun, tuduhannya tentang antisemitisme datang saat dia berulang kali menghindari tanggung jawab untuk tidak mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober. Segev, sang sejarawan, mengakui ada peningkatan kebencian kekerasan terhadap Israel dan berbicara dari Wina mengatakan tidak yakin apakah berbicara bahasa Ibrani di depan umum aman. Namun Segev mengatakan Netanyahu telah lama menggunakan krisis Yahudi untuk keuntungan politiknya, termasuk membangkitkan trauma terdalam orang Yahudi, yaitu Holocaust, untuk mencapai tujuannya. Di puncak protes di kampus Amerika Serikat, Netanyahu merilis pernyataan video mengutuk antisemitisme mereka yang tidak dapat diterima dan membandingkan kem-kem yang bermunculan di lapangan kampus dengan Jerman Nazi tahun 1930-an. Banyak orang Israel melihat perang di Gaza sebagai tindakan bela diri yang sah dan bingung dengan apa yang mereka pikir bahwa seharusnya kritik mengarah pada Hamas, menyalahkan kelompok itu karena memulai perang, menggunakan warga sipil Palestina sebagai tameng manusia, dan menolak membebaskan sandera. Permintaan surat perintah ICC kemungkinan memperkuat perasaan semacam itu. Ketika Netanyahu mengandalkan tuduhan antisemitisme, dia melakukannya dengan memperhatikan publik Israel, kata Reuven Hazan, seorang ilmuwan politik di Universitas Ibrani Yerusalem. Samuel Rosner, rekan senior di Jewish People Policy Institute, sebuah think tank di Yerusalem, menolak anggapan bahwa Netanyahu membungkam kritik dengan menyebutnya antisemit, menunjuk pada banyaknya kritik yang diterima negara itu. Namun Samuel mengatakan menggunakan label antisemit untuk mencapai tujuan politik bisa memperlemah maknanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.